Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen hukum lingkungan, Bapak Dr. Amir Faisal, SH, MH, dan Ibu Ayu Lestari Dewi, SH, MH. Izinkan Pak, izinkan Bu, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Hasniati, Stambuk 2018-30-180 semester 4 kelas C. Mohon izin perkenalkan saya memaparkan tugas mengenai analisis terhadap kasus lingkungan hidup, khususnya yang terkaitan dengan masalah pencemaran lingkungan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Perkembangan dan pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan jasa di Indonesia dewasa ini telah membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Kemajuan tersebut di satu sisi telah mendatangkan manfaat positif seperti semakin terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan lain sebagainya. Di sisi lain, ternyata kemajuan tersebut membawa dampak negatif terutama terhadap lingkungan hidup, yaitu dengan maraknya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Pencemaran atau perusakan lingkungan hidup di sektor dunia usaha merupakan akibat dari penerapan teknologi modern, hasil rekayasa manusia yang terlalu eksploitatif tanpa memperhatikan keseimbangan dengan alam lingkungan. Bagi pelaku dunia usaha, hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menghasilkan keuntungan materi yang sebesar-besarnya, meningkatkan modal yang ditanamkan pelaku usaha juga sangat besar. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah memberikan regulasi seputar pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya mengatur tentang masalah pencemaran lingkungan hidup. Dalam pasal 1, angka 14, 20, 21, dan 22 telah disebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selanjutnya, limbah adalah sisi suatu usaha dan atau kegiatan, sementara bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Pencemaran lingkungan dalam bentuk pembuangan limbah sisa hasil produksi saat ini benar-benar menuntut perhatian yang lebih dari banyak pihak atau pemerintah, pelaku dunia usaha, dan masyarakat. Pembuangan limbah, apalagi limbah B3, harus mengacu pada prosedur yang telah ditentukan, yaitu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah B3, di samping harus mengantongi izin untuk melakukan pembuangan limbah. Banyak kasus pembuangan limbah industri yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan limbah produksi terjadi hampir setiap saat di berbagai tempat, tidak terkecuali di Kota Kendari. Masalah pencemaran lingkungan dari limbah B3 kian marak ditemui. Limbah tersebut disebabkan dari aktivitas industri maupun domestik.
dari data yang dikumpulkan Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia Regional 4 Sulawesi, di Kota Kendari, banyak perusahaan yang menghasilkan limbah B3, namun tidak memiliki IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. IPAL ini jadi penyebab utama dari pelanggaran lingkungan yang dilakukan pada pengusaha penghasil limbah B3 di Kendari. Sehubung dengan hal tersebut, maka salah satu kasus yang hendak dikaji adalah kasus pencemaran lingkungan pembuangan limbah oleh beberapa perusahaan di Kota Kendari yang terjadi beberapa waktu lalu. Kasus tersebut telah memicu persoalan yang melibatkan unsur pemerintah dan DPRD Kota Kendari serta masyarakat terkena dampak, aktivis mahasiswa dan LSM jika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009, maka secara hukum penegakan kasus limbah tersebut tetap berpedoman pada Pasal 84 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dalam kenyataan penyelesaian kasus tersebut lebih diarahkan pada penyelesaian di luar pengadilan, di mana dilakukan secara sukarela atau para pihak yang bersengketa, namun pada umumnya melalui bantuan perwakilan aktivis mahasiswa atau LSM. Prosedur ini pada dasarnya diakomodir melalui Pasal 70, di mana ditegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran tersebut dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau penyampaian informasi dan atau laporan. Dalam proses penyelesaian kasus pun dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau perusakan maupun tindakan tertentu untuk menjamin akan terulangnya pencemaran dan atau perusakan serta tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup sebagaimana merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009. Dari hasil proses penyelesaian kasus tersebut, pada umumnya pemerintah daerah kemudian menempuh jalan penyelesaian melalui pemberian sanksi secara administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76, yakni berupa teguran tertulis maupun paksaan pemerintah untuk memulihkan kembali kondisi lingkungan hidup yang sempat tercemar ataupun rusak. Demikian pemaparan tugas yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.